Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Indrianti. Di sini saya akan mengobservasi mengenai perkembangan moral pada anak usia SD. Di sini saya sudah bersama dengan adik saya. Ayo diperkenalkan terlebih dahulu. Halo teman-teman, nama aku Keisha Yunadifa. Keisha Yunadifa, umurnya berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Sekarang Keisha udah sekolah kelas berapa? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Keisha coba dong ceritain ke aku apa kegiatan selama di sekolah itu ngapain aja? Baris untuk murajaah, masuk untuk start, terus sholat, habis sholat belajar, habis belajar langsung sholat, habis sholat murajaah, langsung istirahat, habis istirahat belajar sebentar, habis belajar sebentar pulang. Oh gitu ya, jadi dari selama masuk gerbang itu udah salim-saliman dulu sama gurunya, habis itu sholat duha, habis sholat duha baru belajar gitu. Iya. Oh gitu ya. Keisha pernah nggak telat datang ke sekolah? Pernah. Selain itu Keisha pernah nggak melanggar aturan sekolah? Pernah. Apa? Datang telat sama keluar gerbang dari sekolah sebelum dijemput. Oh, jadi kalau misalkan pulang sekolah itu harus tunggu orang tuanya di dalam sekolah gitu? Iya. Nggak boleh keluar gerbang dulu? Iya. Oh gitu ya. Terus dihukum nggak tuh sama gurunya? Dihukum. Hukumannya apa? Kalau datangnya telat suruh menulis surat. Habis kalau keluar gerbang sebelum dijemput itu suruh membaca surat yang lebih panjang. Gitu ya. Terus perasaan Keisha pas dihukum itu gimana perasaannya? Bersalah, takut? Iya. Takut ya. Nah makanya ya Keisha jangan melanggar aturan sekolah, karena aturan itu dibuat untuk ditaati. Nah kan sekarang masih masa pandemik ya, jadi belajarnya harus di rumah. Tetap semangat gak belajarnya? Tetap semangat. Semangat ya. Nah oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum teman-teman. Di sini ada aku Mita dan ini Farah. Nah, nama lengkap kamu siapa? Farah Nurulna Elbani. Kelas 2. Kelas 2. Sekolah di SDN Pelita 169. Oh, di SDN Pelita. Nah, di sini kita mau ngajuin pertanyaan ke Teh Faroh soal kegiatan di sekolah ataupun di rumah ya. Nah, yang pertama itu ketika Teh Faroh ada tugas dari guru, terus Teh Faroh pernah nggak kelupaan ngerjain tugas, terus Teh Faroh ngerjain tugas di sekolah? Sering, kadang-kadang. Oh sering. Itu rata-rata Teh Faroh ngerjain tugas apa? Tugas tema. Matematika. Nah, kenapa Teh Faroh bisa ngerjain tugas di sekolah? Nulisnya kan itu harus di sekolah, ya takut mau ditilai kan dimasukin ke rapor. Jadi alasan Teh Faroh ngerjain tugas di sekolah itu karena Teh Faroh takut juga lupa di rumah gak ngerjain, terus jadi takut dimasukin ke rapor, lalu Teh Faroh ngerjain di sekolah gitu. Pernah nggak Teh Faroh pas ngerjain tugas di sekolah terus guru Teh Faroh tahu? Pernah dimarahin nggak? Pernah dimarahin. Terus Teh Faroh gimana? Nangis apa enggak? Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Nah, pertanyaan yang kedua itu kalau Teh Faroh misalnya lagi ngerjain tugas, terus tugasnya dicontek sama temen Teh Faroh, gimana perasaan Teh Faroh? Biasa aja. Oh biasa aja, jadi nggak apa-apa teman Teh Faroh nyontek gitu. Kalau nyontek mah nggak boleh. Oh kalau nyontek nggak boleh kan? Tadi ini lihat pekerjaan Teh Faroh juga, nggak apa-apa. Tapi kalau bilang dulu nggak apa-apa ke Teh Faroh. Apa kalau bareng-bareng? Oh kalau bareng-bareng nggak apa-apa lah. Terus ketika temen Teh Faroh lagi susah, Teh Faroh apa yang bakal Teh Faroh lakuin? Bakal ngasih pinjam. Masih pinjam, menolong gitu. Kadang-kadang ada yang pinjam pensil,
pensil, penghapus buku. Nah itu kalau misalkan dipinjam suka dibalikin nggak? Kadang-kadang ada, Iya. kadang-kadang ada. Jadi kadang-kadang dibalikin, kadang-kadang juga nggak dibalikin ya? Gitu. Jadi Teh Paroh kalau misalnya ada temen yang kesusahan pasti ngebantu gitu ya. Tapi kadang ada di usia SD itu kadang ada yang dibalikin atau enggak. Sekian wawancara dari kita. Dadah. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Amanatullah. Di sini saya sedang bersama adik saya. Siapa namanya? Rihanika Harir. Nama panggilannya Atep. Atep. Sekolah di mana? SDN Pasir Bengong 2. 1. Oh, SDN Pasir Bengong 1. Iya. Kelas berapa? S2. Oh, jadi gini A, Tete mau nanya ya sama AA. Semisal tahu nggak sih kalau kita sedang berbicara dengan orang yang lebih dewasa atau sedang berbicara dengan orang tua, kita harus bicara dengan cara seperti apa? Yang baik dengan sopan. Dengan sopan ya. Kalau sama teman-teman, Sama sopan. berarti kita kalau sedang berbicara itu harus sopan, tidak boleh kasar ataupun gimana gitu ya. Selanjutnya, pernah nggak lihat orang yang kurang mampu gitu ya, seperti di jalanan, pengemis lah kayak gitu, suka gimana perasaannya, suka kasihan nggak? Kasihan. Terus saya suka kasih uang atau kasih sodako, Kasih uang. kasih uang. Terus gimana lagi? Kasih makanan gitu. Oh iya, kasih makanan ya. Terus misalkan ya, selanjutnya AA pernah nggak mencuri atau meminjam barang milik orang lain tapi AA tuh nggak izin sama yang punyanya? Pernah nggak? Pernah. Terus gimana? Perasaannya buruk, takut gitu. Oh, takut ya, takut dimarahin ya. Khawatir gitu ya, deg-degan pastinya ya. Terus minta maaf nggak? Minta maaf. Terus kata orangnya gimana? Udah gak apa-apa. Asalkan jangan dilakuin lagi ya. Iya. Berarti ketika kita meminjam barang orang lain, kita harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Nah, seperti itu. Oke. Sekian dari kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah teman-teman, nama saya Lala Tumiwati dari kelas 2B PGMI. Di sini saya akan mengobservasi anak kisaran usia 7 sampai 10 tahun. Dan sekarang saya bersama dengan saudara saya, namanya siapa, Dek? Eka Nurobika. Eka Nurobika, sering dipanggil apa? Eka. Eka. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Umur berapa tahun? 9. Nah, umur 9 tahun. Di sini Teteh mau nanya, kan sekarang lagi libur sekolah ya, karena adanya pandemi corona 2019. Lalu selama di rumah nih, selama diliburkan, kegiatan apa saja yang Eka lakukan? Menyapu, mengapel, dan membersihkan rumah. Membersihkan Dan rumah, mengerjakan tugas. mengerjakan tugas. Tugasnya udah belum? Udah? Udah. Nggak ada tugas lagi? Gak ada. Nggak ada. Karena memang sekarang lagi lebaran ya. Terus yang kedua yaitu ketika Eka sedang di sekolah,
Kemudian Eka tidak mengerjakan tugas. Apa yang akan guru lakukan kepada Eka? Menghukumnya, Menghukumnya. Hukumannya contohnya apa? membersihkan kelas, membersihkan ruang guru, membersihkan meja guru, Meja guru? dan sama membersihkan halaman kelas. Eka pernah nggak ngerjain tugas? Enggak. Nggak pernah, berarti bagus ya. Kemudian sekarang pertanyaan yang terakhir ya, yang ketiga. Tadi Tete lihat Eka buang sampahnya itu ke tempat sampah. Kenapa nggak sembarangan aja? Kan biar menjaga kebersihan dan menjaga virus Terus dan nggak agar nggak sakit. Agar nggak sakit. Terus kalau misalkan nih ya, Eka buang sampahnya itu sembarangan, terus numpuk banget, banyak banget sih sampahnya itu akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan penyakit. Terus banjir juga ya? Ya. Karena memang jadi teman-teman, kita harus menjaga kebersihan, setidaknya itu buang sampah pada tempatnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sudah bersama adik teman saya yang akan saya observasi. Siapa namanya? Yulianti. Yulianti. Dipanggilnya siapa? Yuli. Iya. Sekarang umurnya berapa? 9 tahun. 9 tahunnya. Kelas berapa? 3. Kelas 3 ya, kelas 3. Nah, di sini Tete punya pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan. Dijawab dengan jujur ya sama Uli. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, Uli pernah gak terlambat ke sekolah? Pernah. Nah, menurut Uli terlambat ke sekolah itu boleh gak? Enggak. Gak boleh ya. Nah, kenapa gak boleh? Karena itu adalah suatu peraturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, peraturan gak boleh dilanggar ya. Nah, misalnya kalau Uli terlambat, guru suka gimana ke Uli? Suka dimarahin? Dimarahin ya? Yang dimarahin. Atau kadang suka diberi hukuman? Ya. Nah, berarti lain kali Uli gak boleh terlambat ya datang ke sekolah, berarti harus pagi-pagi. Nah, terus berarti pertanyaan yang kedua yaitu, Uli pernah gak disuruh sama guru membeli sesuatu? Pernah. Nah, misalnya membeli bakso. Nah, misalnya teh kata guru Uli itu gak boleh pakai pedas, tapi Uli itu malah lupa pakai pedas. Nah, gimana perasaan Uli? Cemas dan merasa bersalah. Cemas ya, takut dimarahin gitu ya? Ya. Gitu. Nah, yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu, Uli di sekolah suka sholat duha gak? Enggak. Enggak ya. Misalnya kalau guru Uli itu melakukan sholat duha, apakah Uli akan ngikutin? Iya. Iya ya. Kenapa harus diikutin? Karena Nah, kenapa itu harus diikutin? Karena itu adalah hal yang baik. Hal baik ya. Terus Uli suka ngikutinnya tiap hari apa cuma sekali doang? Sekali doang. Sekali doang ya. Oke. Baiklah teman-teman, hanya itu pertanyaan yang dapat saya berikan. Terima kasih Dewi telah bersedia di observasi Smart TV. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.